Oke, berjumpa lagi ya teman-teman di channel LT Arena. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang kekurangan dan kelebihan uklik, gejluk, dan PCP. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang apa sih kekurangan dan kelebihan dari uklik. Nah, kekurangan yang pertama dari uklik itu, uklik memiliki power yang terbilang cukup kecil. Powernya itu sendiri kisaran antara 600 sampai 700 fps ya, jadi cocok untuk buruan-buruan kecil, hama-hama kecil ya, seperti tikus dan lain-lainnya. Dan kelemahan yang kedua itu ada pada kecepatan menembaknya yang sangat-sangat kurang sekali. Nah, untuk kekurangan yang ketiga, uklik ini mudah rusak, apalagi bagi para pemula yang belum paham tentang uklik. Biasanya kebanyakan tidak paham cara merawat uklik itu sendiri ya. Tapi dari ketiga kekurangan tersebut pastinya ada kelebihan dari uklik tersebut. Nah, kelebihan dari uklik tersebut itu yang pertama, kelebihannya powernya stabil. Nah, kelebihan kedua itu terbilang cukup murah ya. Dan yang ketiga, perawatannya terbilang cukup mudah juga ini perawatannya. Kelebihan yang keempat, dia bobotnya yang ringan ya. Sangat mudah untuk dibawa, simple, tidak terlalu ribet lah pokoknya. Nah, untuk yang gejluk, apa sih kekurangan dari gejluk? Kekurangan dari gejluk itu yang pertama, gejluk memiliki bobot yang berat ya, karena dia memiliki dua tabung sehingga tentunya bobotnya akan semakin berat. Kelemahan yang kedua, kurang stabil ya. Nah, untuk kekurangan yang ketiga, gejluk ini juga termasuk yang mudah rusak ya. Kerusakan tuh biasanya ada di dalam pompanya sendiri, komponen-komponen pompanya, karena pompa gejluk itu kan mudah panas, jadi kalau kita paksa ya mesti cepat rusaknya. Selanjutnya, kelebihan dari gejluk. Kelebihan dari gejluk itu yang pertama, gejluk memiliki power yang besar ya, hampir sama dengan PCP karena dia sistemnya hampir sama. Kelebihan yang kedua, harganya lebih terjangkau ketimbang PCP ya, jadi dia harganya ini antara uklik dan PCP, dia berada di tengah-tengah. Nah, kelebihan yang ketiga, untuk kecepatan menembak ini terbilang sudah baik ya, karena dia mengadopsi sistem PCP, jadi tidak perlu lagi kita capek-capek memompa, kita langsung pasang peluru langsung tembak, jadi kecepatannya sangat baik. Nah, itu untuk gejluk. Sekarang untuk PCP. Apa sih kekurangan dari PCP? Yang pertama, kekurangannya adalah di harganya yang terbilang cukup mahal. Kelemahan yang kedua, kurang stabil ya, kurang stabil bagi PCP yang tidak memakai regul. Regul itu regulator ya, dia tidak stabil. Yang ketiga, PCP itu perlu tambahan seperti pompa PCP ya, dan harga pompa PCP ini ya terbilang cukup mahal juga, antara 500-an lah, 500 ribuan. Jadi kita perlu pompa PCP. Jadi PCP sudah harganya mahal, perlu pompanya lagi yang harganya ya terbilang mahal juga. Itu kekurangan dari PCP. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dari PCP. Yang pertama itu PCP memiliki power yang besar. Yang kedua, kecepatan menembaknya sudah bagus ya, karena kita tidak perlu lagi memompa, apalagi yang menggunakan magazin sangat cepat sekali. Nah, yang ketiga, PCP juga bisa stabil ya, asalkan PCP yang menggunakan regul. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, kekurangan dan kelebihan dari uklik, gejluk, dan PCP. Nah, untuk kesimpulannya,
Jika teman-teman semuanya ingin mencari kualitas dari akurasi, itu rekomendasinya adalah menggunakan PCP yang menggunakan regul, atau pilih uklik saja, karena akurasi itu memerlukan kestabilan angin, ya, kestabilan angin. Jadi untuk akurasi yang terbaik itu ada pada PCP yang menggunakan regul atau uklik. Nah, jika teman-teman mencari power yang besar, maka rekomendasinya adalah PCP yang non regul atau menggunakan gejluk, ya, sehingga power bisa maksimal. Karena apa? Karena keluaran angin itu sesuai dengan tekanan yang kita pakai. Sedangkan yang menggunakan regul itu tidak, karena dia dibatasi tekanannya, ya. Nah, jadi itu ya teman-teman. Jadi antara akurasi dan power ini kita bedakan. Kenapa seperti itu? Bukan berarti yang memiliki akurasi terbaik itu tidak memiliki power, bukan seperti itu ya teman-teman. Tapi maksudnya adalah kita mencari akurasi terbaik, ya, dan power yang maksimal. Jadi PCP yang menggunakan regul bukan berarti dia tidak punya power, tapi kendalanya adalah powernya tidak maksimal. Sehingga teman-teman semua itu perlu paham bahwa apa sih yang kita butuhkan. Jika yang kita butuhkan adalah power yang maksimal, maka kita harus menggunakan PCP yang non regulator. Tapi jika kita ingin mengedepankan akurasi, ya, maka kita harus menggunakan PCP yang pakai regulator, atau bisa juga menggunakan uklik, ya. Jadi jangan salah, bukan berarti kita menggunakan PCP yang regulator itu nggak ada powernya, tetap ada powernya, cuman tidak maksimal. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan berjumpa lagi ya di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.